Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia memprediksi 4 partai yang kini memiliki kursi di DPR terancam tidak memperoleh suara melewati ambang batas parlemen. Hal itu berdasarkan survei elektabilitas partai yang digelar pada awal Januari. Partai-partai itu antara lain P3, PKS, PAN, dan Hanura. Sementara Nasdem berada di titik yang kurang aman dan hanya mendapatkan 4,2% suara. Selain itu, partai-partai baru dan partai lama di luar DPR juga diprediksi tidak ada yang berhasil melewati ambang batas. Lalu harus seperti apa strategi partai politik menghadapi pemilu 2019? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada peneliti LSI Fitri Hari dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat sore Mas Willy dan Mbak Fitri. Terima kasih sudah berada di studio kami pada sore hari ini. Saya ke Mbak Fitri terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat elektabilitas partai politik berdasarkan survei Lingkaran Survei, ini hanya 6 parpol, bahkan 5 kalau margin of error 2,9 dihitung untuk Nasdem itu tidak masuk. Ini benar cuma sebegini nih Mbak? Iya. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana metodologi dan ini pengambilan sampel responden surveinya seperti apa? Ya. Jadi kita dari Lingkaran Survei Indonesia menyambut tahun politik ini dengan melakukan survei nasional. Survei nasional ini memang survei reguler yang sudah kita sering lakukan untuk memotret fenomena politik dan sosial yang sedang ingin kita kaji, misalnya memasuki tahun politik seperti saat ini. Kita melakukan survei di seluruh provinsi Indonesia dengan responden 1.200 responden. Margin error yang kita pakai itu 2,9%, seperti itu. Survei ini diambil datanya dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Januari, jadi masih relevan untuk digunakan untuk situasi hari ini. Ada penjelasan tidak Mbak? Atau saya ingin tanya dulu, bertanyanya seperti apa nih, metode wawancara atau? Ya, metodenya face to face. Pertanyaannya seperti apa? Kita menggunakan wawancara tatap muka dengan responden yang sudah dipilih tentunya secara acak dengan metodologi yang kita sudah miliki, mendatangi responden seperti biasa dan menanyakan tanya jawab. Untuk pertanyaannya biasanya kita memang sudah ada di kuesionernya, di hasil survei atau presentasi kita kemarin juga sudah dicantumkan terkait sama pertanyaan dari partai berikut manakah yang Bapak Ibu pilih untuk hari ini, seperti itu. Jadi memang kita menangkap fenomena keterpilihan survei untuk hari ini, fenomena hari ini. Membaca hasil seperti ini, kalau kita lihat ini posisi PAN di bawah Perindo, PKS dan P3 pun bahkan tidak masuk ke dalam parlemen. Apa penjelasannya Mbak dari sini? Ya, jadi memang kita hasil survei ini mengklasifikasikan 3 kategori atau tipologi. Tipologi yang pertama adalah partai papan atas. Papan atas artinya partai yang memperoleh perolehan di atas 10%. Kita melakukan tracking 5 kali survei dan itu kita urutkan. Memang 3 partai terbesar yang mendapatkan papan atas itu ada PDIP di angka 22%, kemudian Golkar, kemudian Gerindra. Di partai tengah itu ada PKB, Demokrat, kemudian ada beberapa partai lanjutan, mungkin ada datanya, dan partai betul tadi yang diulas oleh Mbak, partai PAN, P3, kemudian Nasdem itu masuk ke tipologi partai kecil atau gurem seperti itu. Karena memang saat ini kita menyesuaikan kondisi kebijakan baru yaitu parliamentary threshold ya, yang 4% itu. Namun memang sebenarnya lebih tepatnya bukan tidak masuk parlemen gitu. 5 partai ini kita nyatakan belum aman saja Mbak, belum aman kondisinya. Karena dengan margin of error 2,9 sebenarnya sampai level PAN yang elektabilitasnya dinyatakan 2,0 masih bisa di atas itu, begitu? Betul. Itu pertama. Yang kedua juga hari ini kondisinya memang belum kita lihat sistem partai juga bekerja, kemudian nanti juga caleg-caleg juga belum bekerja untuk membawa program dan visi misi. Jadi artinya memang ini kondisi awal. Memang survei ini dipersiapkan untuk wake up call lah para pihak-pihak yang partai-partai yang akan mau berkompetisi untuk bersiap-siap bahwa hari ini kondisinya seperti ini, dengan catatan memang
belum ada intervensi politik, artinya tadi yang saya bilang kampanye, kemudian caleg dan sebagainya. Ini kalau melihat reaksi setelah dikeluarkan oleh lingkaran survei, yang senang hanya Golkar ini mengatakan cukup happy karena ternyata dengan setelah Munaslup kemudian langsung rebound ke 15,5%. Tetapi PAN menyatakan tidak percaya, kemudian bahkan mengatakan ini adalah survei yang dibuat untuk membangun opini publik, untuk menggerus suara partai politik. Apa tanggapan Anda terhadap orang-orang yang tidak percaya? Ya, saya pikir dalam ilmu sosial kita menggunakan metode yang saintifik. Jika ada respon masyarakat atau respon pihak yang memang tidak percaya, saya pikir sah-sah saja. Karena kita memang selama dalam melakukan penelitian kita bisa membuktikan, kemudian kita bisa berdiskusi panjang tentang metodologi dan sebagainya. Saya pikir itu diwajarkan saja gitu, Mbak. Tidak ada masalah di situ. Artinya. Oke, baik. Saya ke Nasdem ini yang dikatakan suaranya belum aman karena masih 4,2, masih bisa naik, masih bisa juga turun, bisa-bisa terancam tidak punya kursi di parlemen. Khawatir tidak, Mas, dengan hasil survei seperti ini? Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih pada LSI sudah memberikan cerminan awal. Tadi Fitri bilang wake up call gitu. Nasdem dari awal dikonstruksikan sebagai partai modern yang scientific approach. Kenapa? Nasdem itu dibangun saja, fondasi awalnya itu sudah melakukan riset. Jadi apapun hasil risetnya sebagai sebuah cerminan itu sama seperti manusia datang ke lab. Dia cek gula darahnya, dia cek kolesterolnya, itu berapa posisinya. Nah, Tasya, yang harus kita pahami, politik itu suatu hal yang dinamis. Jadi 4,2% tadi sempat ngobrol sama Fitri di depan, itu bagi kami menggembirakan. Menggembirakan? Ya, kenapa? Kita melihatnya dalam kerangka yang optimis. Satu, pemilu masih 1 tahun 2 bulan lagi. Nah, jadi masih jauh. Yang kedua, undecided votersnya sudah masih 20%. Posisi Nasdem 4,2% itu artinya itu sudah melampaui baseline Nasdem sebulan sebelum pemilu 2014. Maret 2014 itu survei. Tapi masih bisa turun 2,9% loh, Mas. Ya, kita melihatnya kan optimistik. Saya ingin mengatakan ada fakta empirik yang terjadi, yaitu survei kebanyakan lembaga-lembaga di Maret 2014 itu mengatakan Nasdem cuma sekitar 3,4%. Di hasil akhir pemilunya Nasdem mendapatkan 6,7%. Ada kenaikan yang signifikan. Variabel apa yang belum tercapture di dalam hal ini adalah, satu, selain margin error kita berbicara optimistik, yang kedua adalah Nasdem itu kekuatannya itu kepada orang per orang. Sekarang ya, kami sedang membangun infrastruktur partai, artinya apa? Satu-satunya partai yang siap untuk diverifikasi oleh KPU itu cuma Nasdem. Kemarin kita bilang, oke, semua ikut verifikasi, itu semuanya kong kali kong untuk tidak ikut verifikasi, satu-satunya yang berdiri tegak lurus untuk siap diverifikasi Nasdem. Yang kedua, kita harus melihat dalam kerangka ini apa? Nasdem itu kekuatannya pada orang per orang itu sama seperti Manchester City kalau dalam sepak bola gitu. Kekuatannya apa? Dia ingin juara, tapi itu bukan berada seperti partai-partai yang sudah established, itu kan punya ceruk yang mapan gitu. Nasdem ini kalau ibarat tadi kalau sepak bola dia Manchester City, kalau ibarat petani kami harus nyangkul sendiri. Kami itu sawahnya ya harus bawa pacul sendiri, harus nanam bibit sendiri. Kalau yang lain kan tinggal metik buah saja. Nah, 4,2% itu kalau kita capture di dalam ini belum dimasukkan orang per orang. Sekarang kan kemarin kami baru rakernas, kami launching yang dinamakan dengan Nasdem Partaiku Jokowi Presidenku. Nah, kami selama ini pendukung setia Jokowi yang paling depan berdiri secara totalitas pada Pak Jokowi, belum mendapatkan benefit elektoral secara signifikan. Kami memiliki survei reguler untuk mengcapture. Hasilnya seperti apa tuh hasil survei reguler? Tadi saya sudah bilang sama hampir sama angkanya? Hampir sama, tapi ini lebih bagus gitu. Ini lebih bagus daripada survei internal? Oke, artinya angka ini cukup dipercaya dong ya oleh Nasdem? Gini, ini percaya atau tidak percaya, ini zaman now ini zaman saintifik. Politik itu bisa dibaca. Nah, tapi ada variabel-variabel lain yang kemudian itu menjadi
menjadi tidak tercapture. Ini bahwasanya elektabilitas, popularitasnya kita terima. Ini bahwasanya cerminan. Tapi turun loh Mas dari 2014 kalau dibandingkan 6,7 kemudian menjadi bukan hasil akhirnya. Kalau semua partai kecuali PDIP semua turun. Itu kenapa gini? Ini kan belum musim durian. Terus kita mau cari durian kemana? Hanya ke All Fresh kan gitu. Nah, masa mau cari di jalanan? Itu hal yang wajar sebagai sebuah indikator. Kalau kita orang yang kosmopolitan dan saintifik, kita bisa memaklumin itu. Sekarang mau dagang, pedagangnya aja belum gelar barangnya, belum gelar lapaknya. Siapa itu yang pedagang yang gelar lapaknya? Caleg. Ini DCS-nya baru akan di-launching itu bulan Juli. Nah, ini para pionir-pionir, para army, tentara-tentara yang akan bertempur di lapangan, mereka masih bobok-bobok siang ini, belum masih santai-santai gitu. Nah, sekarang kalau kita capture itu Tasya, itu baseline dari partai. Nah, wajar Nasdem kecil. Kenapa? Nasdem tidak memiliki pemilih yang tradisional. Itu bagi kami membanggakan. Kenapa? Itu sudah naik signifikan. Apalagi nanti ditambah dengan kampanye Jokowi yang begitu luar biasa sekarang kami lakukan. Kami berharap ya sebagai istrinya Jokowi ini kami diakui juga. Sebagai istrinya Jokowi. Oke, baik. Saya akan tanya nanti di segmen selanjutnya apakah strategi Nasdem hanya dengan berteriak-teriak mendukung Jokowi kemudian berharap elektoral akan naik. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.